Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi beberapa pertanyaan yang ada di komentar-komentar sebelumnya ya. Sudah lebih kurang 2 bulan ini cukup padat ya kegiatan. Jadi mohon maaf teman-teman, juga nggak bisa semuanya langsung saya kerjakan ya. Tapi saya akan jawab satu persatu ya. Saya kumpulin, ini udah 2 bulan yang lalu, berarti lebih kurang di bulan 1 ya, lebih kurang yang bertanya ini di bulan 1. Tapi saya akan pelan-pelan cicil ya, ini semuanya nanti sampai ke bulan yang berikutnya ya. Nah, langsung mulai pertanyaan yang pertama. Jangan lupa kalau mau bertanya itu tolong langsung berikan nama, nggak usah nama sih, langsung putra atau putri, jenis kelamin, lalu umur anaknya berapa, lalu kendalanya apa ya. Jadi 3 ya, umur, jenis kelamin, sama kendalanya apa ya, pertanyaan yang mau ditanyakan. Oke, yuk di sini pertanyaan pertama. Bang Brian, izin tanya cara menghitung interval 200 meter bebas pada anak KU3 itu bagaimana ya cara menghitungnya? Terima kasih. Nah, kalau cara menghitung interval 200 meter itu kan 4 kali 50. Nah, biasa itu ada set race pace namanya ya. Set race pace kalau misalnya kita ada kerjakan 8 kali 50 atau 10 kali 50 diulang 2 ronde. Nah, itu biasanya kita boleh taruh target. Nah, masing-masing targetnya itu boleh 4 kali 50 untuk pace 200. 4 kali 50 kalau dia base time-nya 200 itu katakan 3 menit misalnya. Berarti kan dia berenang itu 3 menit dibagi 4. Berarti kan 45 45 45 45. Nah, kalau 45 kali 2 kan jadi 130. Nah, kalikan 2 lagi 200 jadi 3 menit. Nah, jadi target ketika dia latihan, ketika teman-teman buatkan program 8 kali 50 atau 10 kali 50 diulang 3 ronde, itu boleh aja setiapnya katakanlah 10 kali 50 setiapnya tambahkan 30 detik ya, lebih kurang 110, 115, atau kalau belum kuat ya, anak-anak KU3 kan itu belum kuat-kuat banget, itu boleh aja kasih 120, tapi target waktu dia harus berenang 45 detik karena dia harus capai ke 3 menit base time-nya. Nah, atau kalau dia sudah berenang di bawah itu ya tinggal dibagi gitu loh ya. Jadi misalnya kalau dia berenang katakanlah 250, berarti berapa itu? 2 setengah ya, 2,5 misalnya, per 50 nya dikurangin 2,5, berarti jadinya dia targetnya harus 42 setengah. Nah, kalau dia bisa berenang 40 terus di perlombaan itu minimal dia udah harus berenang di 240. Itulah pace namanya, cara menghitungnya ya. Jadi kalau bagaimana cara hitung interval itu boleh ditambahkan 30 detik dari target pencapaian waktu dia, atau 20 detik, 25 detik ya. Lebih kurang seperti itu sih. Kalau per 50 itu biasanya bisa di 110, bisa di 120, tergantung dengan anak-anak, kecepatannya anak-anak ini ya. Oke, yuk langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Di sini izin bertanya, untuk program anak putri usia 12 tahun untuk mengerjakan gaya bebas itu apa yang harus diterapkan untuk pelatihan kelas prestasi yang efektif? Terima kasih. Umur 12 tahun putri kan dia udah akil balik ya, harusnya ya. Kalau 12 tahun putri sudah akil balik. Lalu untuk mengerjakan gaya bebas itu apa yang harus diterapkan untuk kelas prestasi? Nah, kalau 12 tahun putri seharusnya sudah masuk program ya. Program itu ya beragam jenisnya, ada aerobik, ada program speed, ada program race pace. Ya tergantung dia mau yang mana ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ini kita susunkan program ya. Kita susunkan program itu biasanya kalau mau kena semua ya aerobik, speed, race pace. Nah, saya pernah buat program sebelumnya ya. Jadi ini juga di sini juga sekalian saya jelaskan, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga yang meminta program-program ya.
Nah, eh, kalau program ya atau pelatihan apa yang harus diterapkan itu boleh lihat ke video sebelumnya, saya pernah jelaskan di papan tulis ya. Nah, itu boleh ketik aja program latihan. Biasanya itu cari aja program latihan terus Brian Howard gitu aja atau Brian renang. Nah, nanti itu akan keluar ya program yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, dan saya juga akan kirimkan, saya usahakan kirimkan link-link yang teman-teman tinggal klik, jadi bisa langsung baca di situ ya. Nah, kalau 12 tahun putri ya secara umum itu bangun dulu aerobiknya. Jadi misalnya set aerobik jarak panjang, misalnya 400, 800 ya. Nah, saya lebih sarankan untuk bangun endurance-nya, bangun daya tahannya, sehingga nanti ke depannya misalnya dia latihan sudah 4 tahun, 5 tahun endurance, dia sudah kebangun, ketabung endurance-nya. Ketika nanti dia mau turun 200 pun, mau turun 1500 pun, mau turun 800 pun, itu dia siap gitu loh ya. Dan saya tidak sarankan terlalu ke jarak pendek karena anak umur 12 tahun kan masih panjang tuh karirnya. Jadi lebih pikirkan untuk set aerobik ya, set aerobik. Jadi penerapan untuk kelas prestasi itu saya lebih sarankan untuk benang nomor-nomor yang lebih panjang. Nah, kalau set-setnya itu bisa dilihat di program yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu berikut pertanyaan ketiga ya ini ya. Ya. Saya pria usia 50 tahun, baru berenang 2 tahun terakhir untuk menjaga kesehatan. Untuk memperbaiki teknik saya untuk memperbaiki teknik saya merasa perlu menggunakan fins. Mohon review DMC Elite 1, Elite 2 Max mana yang lebih direkomendasikan dan bisa digunakan gaya dada juga. Kalau gaya dada sebenarnya ada fin khusus ya teman-teman. Nah, gaya dada ini ada fins khusus yang dibuat, kalau saya tidak salah itu finish ada, lalu habis itu speedo juga ada ya, ada 2. Dan kalau memang butuh ya boleh beli, tapi kalau memang nggak butuh ya nggak usah. Kalau memang, karena fins gaya dada itu hanya diperuntukkan untuk gaya dada saja ya, dia tidak diperuntukkan karena bentuknya dia finsnya sama seperti sepatu biasa, cuman di sampingnya itu ada lekukan gini, kayak gini lekukannya ya. Jadi lekukan samping sini supaya dia bisa ngayu airnya itu gitu ya. Itu sih kalau fins gaya dada ya. Nah, kalau untuk memperbaiki teknik fins bisa DMC Elite 1, Elite 2 atau Max. Nah, DMC mohon reviewnya. Nah, kalau DMC Elite 1 itu lebih soft ya, lebih soft dan belakangnya ada kayak sepatunya ya, kalau nggak salah ada kayak sepatu, jadi dia tinggal pakai gitu, kayak masukin kakinya di belakangnya ketutup semua. Nah, tapi kalau nggak salah Elite 2 itu ada Elite 1 itu nggak ada tutupannya juga, ada karetnya. Tapi kalau saya tidak salah itu Elite 1 itu bentuknya sedikit berbeda dari Elite 2 ya. Nah, tapi hampir sama penggunaannya. Elite 1 pun sudah cukup. Elite 2 itu saya pegang itu lebih soft ya. Elite 1 lebih rigid sedikit. Tapi sebenarnya hampir sama ya kalau dipakai ke kaki itu untuk drill, perbaiki teknik, terutama kalau untuk kupu, punggung dan kupu, punggung bebas itu sudah bisa kalau Elite 1 sama Elite 2. Kalau yang Max itu saya sudah observasi beberapa kali, anak-anak klub juga pernah beli itu Max, tapi saya tidak sarankan untuk anak-anak yang mau mengerjakan drill karena itu Max agak rigid, agak tegang ya, jadi nggak lembut. Jadi ketika mau mengerjakan drill itu tentu kaki harus lebih bertenaga baru bisa menggunakan Max itu. Tapi kalau untuk sprint itu perlu yang lebih rigid, lebih keras, sehingga dia ketika nyapu itu lebih dapat airnya. Nah, tapi kalau
yang soft, yang Elite 1, Elite 2 itu yang DMC itu saya sarankan untuk drill. Sprint pun bisa, jarak panjang pun bisa. Misalnya kalau mau berenang, swim, jarak panjang bisa. Nah, tapi kalau untuk drill saya lebih sarankan Elite 1 dan Elite 2 ya. Jadi itu ya. Nah, karena dia lebih soft. Kalau lebih rigid akhirnya jadi berat ya, berat. Dan Elite Max lebih ya, DMC Elite Max lebih berat daripada Elite 1 dan Elite 2. Elite 1 dan Elite 2 lebih ringan sedikit dan lebih lembut ya. Kalau untuk gaya dada boleh pakai Vince gaya dada kalau memang mau perbaiki. Nah, usia 50 saya rasa masih bisa sih ya perbaiki ya. Jadi jangan takut untuk berenang terus, drill terus ya, pasti bisa. Kalau asal ada niat perbaiki itu biasanya kita akan mempertipis kemungkinan kesalahan berenang kita ya. Bagus ya, ini pertanyaan cukup bagus ya. Bentar ya, ini. Oke, lanjut berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Nah, kalau program harian sama bulanan dan mingguan itu gimana ya coach cara membuatnya? Nah, kalau secara umum ya, secara umum untuk program harian, mingguan itu umumnya dinamakan microcycle. Mingguan itu bisa minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 itu per satu siklus. Kalau per satu siklus itu misalnya 9 minggu atau 12 minggu itu namanya satu meso namanya. Nah, kalau untuk bulanan misalnya kalau dari meso itu kita misalnya per satu tahun itu ada 2 kali meso misalnya. Berarti meso itu kan dia bisa per bulan, bisa per minggu. Jadi dia masukin yang namanya ada macrocycle, mesocycle, dan microcycle. Kalau macrocycle itu yang paling besar, biasanya itu per tahun ataupun per 7 bulan, per 8 bulan. Nah, itu satu makro misalnya. Nah, mau dibuat lebih kecil lagi per meso, misalnya mesocycle itu misalnya 7 minggu, 8 minggu, 9 minggu misalnya. Nah, itu boleh dibuat per mesocycle-nya. Nanti per hariannya itu boleh dibuat namanya microcycle ya. Nah, sebenarnya kalau untuk cara buat programnya itu berdasarkan micro itu boleh, tapi kalau mau buat per minggu itu saya sarankan ketahui dulu rangka besarnya. Misalnya mau lomba dari bulan Januari sampai bulan 9, misalnya lombanya bulan 9, berarti kan tuh 9 bulan, buat aja satu macrocycle. Nah, nanti di masing-masing macrocycle itu kan kita turun ke bawah itu lihat ke mesocycle per berapa bulan, misalnya per 3 bulan, berarti ada 3 meso. Nah, misalnya per 3 bulan sekali ada evaluasi, disitulah tulis mesocycle-nya, ada evaluasi, dan apa saja yang dikerjakan. Kalau microcycle itu biasanya per mingguan dan per mingguan dan per harian gitu ya. Itu lebih kurangnya ya. Nah, berikut, maaf ya. Nah, kalau untuk program harian itu sebenarnya saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya ya, dan saya sudah jawab juga ya. Boleh ditonton dulu ya. Kalau kurang jelas boleh baru bertanya lagi. Nah, itu saya ada buat yang namanya aerobic overload dan aerobic speed race pace. Dan untuk anak-anak yang lebih kecil juga saya ada buat programnya ya. Jadi diklik aja, ditonton dulu, diketahui dulu program-program yang disampaikan di situ ya. Oke, pertanyaan yang kelima ya. Ini cukup banyak ya pertanyaan hari ini, ada 12 ya.
Izin bertanya, Coach, untuk anak laki-laki usia kelas 6 sampai usia 12 tahun. Kelas 6 SD usia 12 tahun. Untuk program latihan fisik daratnya apa saja yang harus diterapkan? Terima kasih. Kalau untuk anak kelas 6 SD biasanya itu penguatan dasar sih ya, kayak misalnya push up, sit up itu harus ya, kayak pull up, terus squat jump, terus habis itu skipping ya, boleh jump rope, lalu kayak misalnya plank ya, plank, normal plank, side plank, lalu habis itu variasi lah ya, tangan satu naik ke atas, keseimbangan, itu boleh dilatih ya, penguatan dasar yang tanpa menggunakan beban ya. Nah, atau saya juga pernah buat latihan darat sebelumnya. Nah, boleh dicek waktu itu saya pernah buat waktu COVID ya. Waktu COVID kan itu tidak boleh latihan renang, dibatasin di sana sini. Jadi saya ada buat video mengenai latihan darat untuk kelompok umur mulai dari 1 senior, 2, 3, 4 dan bahkan 5 ya. Coba aja dicek di video lama, itu bisa diklik di video, terus habis itu dibuat ke video oldestnya, jadi yang paling lama ya, video terlamanya. Dari situ bisa kelihatan ya. Pertanyaan ke-6, saya cepet ya. Coach, minum Pocari Sweat bagus gak? Nah, ya ini cukup bagus ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Sebenarnya kalau minuman, menurut saya ya, kalau misalnya teman-teman observasi dulu ya, apabila misalnya latihannya berat banget dan memang butuh yang namanya asupan, ya boleh Pocari Sweat ataupun yang lain ya. Mungkin di sini saya tidak sebut brandnya satu persatu, tapi kalau namanya elektrolit itu juga mengandung gulanya ya. Jadi bukan nggak boleh, boleh, tapi saya lebih sarankan kalau misalnya teman-teman minum yang makanan atau minuman yang natural ya. Jadi kalau makanan, usahakan makan seperti makan makanan yang alami ya, lebih kayak karbohidrat ya, kita langsung makan nasi misalnya, ataupun kita protein yang langsung makan ikan. Kalau misalnya lemak, kita langsung makan lemak ikannya itu sendiri. Jadi makanan seperti umumnya saja gitu loh ya. Nah, kalau misalnya mau tambahan seperti kayak Pocari Sweat ataupun minuman-minuman elektrolit lainnya, ya itu boleh saja, tidak jadi masalah. Bagus apa enggak, observasi dulu. Kalau memang tubuh tidak butuhkan itu, ya tidak usah. Tapi kalau tubuh membutuhkan itu, ya boleh gitu ya. Karena masing-masing orang berbeda karakter badan dan karakter dari ininya ya. Untuk kalau untuk elektrolit itu kan untuk mereplace, untuk menggantikan keringat-keringat kita yang sudah keluar ya. Oke, mungkin itu pertanyaan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, untuk anak-anak umur 7 sampai 8 tahun putra berapa kali dalam seminggu, Coach? 7 sampai 8 tahun putra boleh sekali, boleh 2 kali, cukup ya, seminggu sekali, 2 kali. Saya rasa nggak lebih dari situ sih, karena kan 13 tahun itu ketika dia akil balik, dia 6 kali latihan dalam 1 minggu ya, baru turun lah itu. 12 tahun ya 5 kali, 11 tahun 4 kali, lalu habis itu 10 tahun 3 kali, baru 9 tahun lebih kurang 3 kali lah ya, 2 sampai 3 kali, baru di bawah itu 8 tahun, 7 tahun ya 2 kali cukup ya seminggu. Oke, itu ya. Saya jawab pertanyaan lebih cepat ya, sorry. Halo Coach, anak saya usia 11 tahun, tinggi badan 155. Wow, cukup tinggi sih ya. Putra apa putri ini ya? Berat badan 58. Baru mau serius belajar berenang, berapa kali kah seminggu latihan maksimal latihannya? Kalau 11 tahun untuk putri harus 6 kali kalau memang benar mau prestasi ya. 6 kali latihan dalam 1 minggu. Kalau untuk putri, kalau untuk putra 11 tahun itu lebih kurang 3 kali, 4 kali. Nanti 12 tahun dia udah 5 kali, 13 tahun itu 6 kali ya.
kalau putra. Makanya perbedaannya antara putra dengan putri itu ya. Nih. Pertanyaan berikut. Kalau anak umur 7 dan 9 tahun seminggu berapa kali latihan? Tadi saya sudah jelaskan ya. Putra dan putri berbeda. Putra kalau 9 tahun itu boleh 2 kali, 3 kali ya latihan ya dalam 1 minggu. Sekali latihan berapa jam? Kalau misalnya menurut saya 2 jam ya. Sekali latihan 2 jam, 1 jam 45 menit. Kalau nggak kuat ya 1 jam 30 menit. Latihan fisik apa dibolehkan? Boleh aja, penguatan dasar sih boleh aja, kayak misalnya medicine ball, misalnya bola, atau bola basket misalnya, atau anak-anak ini lari 45 menit, atau pergi main bola kaki, lalu habis itu karena gerakan dasar itu penting ya untuk anak-anak ya, lalu kayak misalnya jump rope, lompat tali, push up, sit up, back up, nah itu yang penguatan dasar itu penting, plank itu boleh ya. Nah di sini pertanyaan berikut saya ganti tangan ya. Coach mau tanya bedanya gaya dada santai sama gaya dada atlet apa ya coach? Apakah berenang gaya dada santai salah coach? Mohon. Kalau gaya dada santai nggak salah sih sebenarnya, cuman mungkin kalau perbedaannya ya teman-teman tanya antara gaya dada santai. Kalau gaya dada santai kan dia luncurannya biasa aja ya, hanya luncuran panjang gini aja. Tapi kalau dan dadanya nggak naik tinggi kalau dada santai ya, menurut saya, karena saya sering melihat orang-orang kalau berenang, orang awam kalau berenang di kolam, dia berenangnya cuma naikin kepala turunin, naikin kepala turunin. Tapi kalau atlet kan dia benar-benar harus bawa badannya itu naik ke atas, kayak punggungnya, punggung sama bahu ini kan naik ke atas dulu baru diterjangkan ke depan gitu ya. Jadi itu bedanya sih antara berenang gaya dada santai dengan gaya dada atlet ya. Nah kalau untuk gaya dada santai salah nggak coach? Apakah berenang gaya dada santai salah? Nggak salah sih menurut saya. Kalau misalnya teman-teman hanya mau berenang, misalnya saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya, kalau hanya mau berenang santai, mau dengan teknik yang lebih pelan pun tidak jadi masalah. Tapi kalau mau pakai teknik yang benar, ya mungkin luncurannya akan lebih panjang gitu aja sih sebenarnya ya, nggak jadi masalah ya. Dan mau bilang salah juga nggak salah sih, kalau nggak buat pertandingan kenapa harus kita bilang salah kan gitu. Tapi kalau misalnya untuk perlombaan berenang dada santai, ya tentu kita perbaiki gitu loh ya. Oke, berikutnya pertanyaan ke-11. Ini agak lucu nih pertanyaannya sebenarnya ya, cuman waktu itu ada yang bertanya satu pertanyaan kalau bisa dijawab satu video gitu loh. Nah, yang minta satu pertanyaan satu video mending gak usah nonton deh. Syukur-syukur mau dijawab pertanyaan dengan baik. Ini satu-satunya channel yang mau sabar menjawab semua pertanyaan subscribernya. Akhirnya yang nggak bertanya juga dapat wawasan. Sekedar masukan coach, kalau ada rezeki bisa beli mic clip on biar lebih jelas dan suara bising tidak masuk. Semangat terus coach. Nah ya, jadi ini sambil sekedar saya jelaskan ya. Jadi bukan saya nggak mau menjelaskan satu persatu satu jawaban satu video, karena kan yang bertanya cukup banyak ya teman-teman. Nah kayak hari ini misalnya saya jawabnya 12 pertanyaan, sebenarnya saya sudah kurangin. Dulu itu saya bisa sampai ya saya mepetkan ke 15 pertanyaan dalam satu video, tapi saya pikir nggak efektif karena belakangnya itu terlalu ngejar. Jadi sekarang kita buatnya jadi semakin dikit, tapi saya coba berulang buat videonya. Tapi satu hal lagi teman-teman, bagi yang teman-teman yang benar-benar mau bertanya, tolong subscribe dulu channel ini, jadi saya langsung kelihatan komentarnya di kolom komentar. Kalau enggak nanti dia akan turun sampai ke bawah, kadang yang subscribe duluan keluar gitu loh ya. Jadi saya akan coba jawab semua ya, bukannya saya tidak mau jawab, tapi kadang saya lihat yang subscribe udah keluar langsung
langsung saya ambil pertanyaan itu ya. Jadi lebih gampang ya. Nah, bukan maksudnya saya tidak mau menjawab ya, mohon maaf ya. Cuman subscribe, jadi dia benar-benar keluar. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak keluar. Kalau tidak subscribe, waktu itu ada beberapa pertanyaan yang selalu bertanya. Orang-orang, teman-teman selalu bertanya. Saya jadi bingung, loh carinya di mana ya? Akhirnya saya bolak-balik cari ke videonya kembali gitu loh ya. Itu kenapa, alasannya kenapa saya minta teman-teman untuk subscribe dulu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, saya jawab cepat ya. Mau bertanya, program latihan renang seperti apa yang untuk meningkatkan sprint gaya bebas anak-anak, karena mau ada pertandingan sebulan lagi, tetap masih kurang cepat. Untuk putra 8 tahun, terima kasih. Kalau memang mau program speed sprint aja, ya sudah, kasih aja 4x50 apa 4x25. Sorry, 4x25 diulang ya 3 ronde, 4 ronde speed itu, khusus 50 meter. 100 meter juga bisa dipakai sih sebenarnya ya. Jadi sprint 4x25 diulang katakanlah 3 ronde, 4 ronde, karena untuk anak umur 8 tahun, 1 kupu, 1 punggung, 1 dada, 1 bebas. Kalau enggak ya semuanya bebas ya. Setiapnya lebih kurang ya 30 detik, 40 detik ya, 40 detik, 45 detik itu udah cukup lama. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.